penyuluhan Balai KB di Kecamatan Kertahanyar, di Kecamatan Sungai Tabuk, di Kecamatan Sungai Tabuk. Mudah-mudahan acara kita hari ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat di sini. Hari ini kita akan dipertemukan dengan Bapak Fitri. Beliau dari Gua Sungai Tabuk, ada yang akan memberikan mungkin beberapa informasi terkait bagaimana perencanaan perkawinan, bagaimana dan mungkin juga beberapa hal terkait administrasi pencatatan pernikahan yang mungkin akan sangat diperlukan oleh Bapak Ibu sekalian dalam hal tersebut di Kecamatan Sungai Tabuk. Baiklah, waktu dan tempat langsung saja kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Yang ulun hormati kepala desa dan aparat desa, dan mungkin ibu-ibu kader yang ulun hormati, yang memberikan kesempatan kepada ulun untuk menyampaikan seputar tentang perencanaan berkeluarga dan pendewasaan nikah. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan kita selalu meneladani dan mengikuti jejak langkah beliau, kita diakui oleh beliau sebagai umatnya, sehingga kita mudah-mudahan mendapat syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati, mungkin langsung saja kita materi. Ulun mencoba mengutip Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikannya diantara kamu kasih sayang. Sesungguhnya itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Nah, ini biasanya di dalam undangan dicantumkan ini sebagai pengingat juga. Berikutnya surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi pada dasarnya dalam Islam kalau nafsu itu tidak dimatikan, tapi dikelola, disalurkan. Nah, lalu cara penyalurannya salah satunya adalah supaya menghindari zina, yaitu dengan jalan pernikahan, supaya kita tidak melakukan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 187, istrimu ibarat pakaian bagimu dan kamu ibarat pakaian bagi mereka. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakunna. Nah, kalau ini sangat tepat perumpamaan bagi suami istri itu diibaratkan pakaian.
Pakaian adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita, bahkan melekat dengan kita, bahkan bisa menunjukkan siapa diri kita, nah bagaimana kita, dan bahkan siapa di belakang kita, ya, dari segi pakaian yang kelihatan. Jadi kalau kita misalnya fungsi pertama yang namanya pakaian tentu adalah menutup aurat. Nah berarti bahwa kalau suami istri itu, kalau dia adalah istri ibarat pakaian bagi kamu dan kamu ibarat pakaian bagi mereka, maka bagi seorang suami yang menjadi pakaian bagi istrinya, tentunya yang pertama adalah menutup aurat. Artinya lebih jauh lagi, yang namanya menutup aurat ya, sesuatu yang semestinya tidak diperlihatkan atau terlihat ya, dilindungi. Nah, berarti juga dalam hal ini ya, termasuk misalnya menutupi kelemahan, kekurangan, bahkan aib dari istri. Nah, sebaliknya bagi seorang suami istri juga demikian. Dia ada juga pakaian bagi suami. Maka dia juga adalah menutupi kelemahan, kekurangan, bahkan aib dari suami. Nah, berikutnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Nah ini kalau sesuatu yang disunnahkan Nabi, yang tadi di awal kita menyampaikan ya, kalau kita mematuhi menjalankan apa yang diperintahkan Nabi, yang dilakukan Nabi, maka insya Allah kita menjadi umat Nabi yang diakui oleh Nabi, karena kita mengikuti sunnah ya. Nah nikah itu oleh Nabi dikatakan tadi an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Jadi aku melakukannya, maka umatnya yang ingin diakui sebagai umat Rasulullah maka melakukan sunnah ya, diantaranya adalah menikah. Kemudian ini mungkin umum aja, mengulang-ulang saja ya. Syarat nikah ya. Syarat nikah kedua mempelai beragama Islam, kemudian balik ya, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, benar seorang laki-laki dan seorang perempuan ya. Kemudian mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istri. Artinya mungkin ada hubungan darah atau ada yang menjadi mahram yang tidak boleh dinikahi. Kemudian wali akad nikah dari perempuan bersedia menjadi wali. Nah, ada juga misalnya walinya pada mau menjadi wali ya. Nah, karena bukan syarat nikah, maka mungkin walaupun menjadi syarat ya, kalau ini misalnya sudah kategori wajib, misalnya wajib menikah, maka mungkin digantikan oleh wali yang lain atau wali berikutnya. Kemudian tidak dalam kewali tadi dulu ya, kewajiban seorang ibu ayah ya, salah satunya adalah menikahkan anak ya, menikahkan anak. Jadi kalau wali yang enggan ya, tidak mau menjadi wali, termasuk yang melanggar kewajiban, kecuali dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Kemudian tidak dalam kondisi sedang ihram. Jadi kalau orang sedang ihram ya, dia tidak boleh menikah. Setelah selesai ihram atau sebelum ihram boleh ya. Kemudian pernikahan berlangsung tanpa paksaan. Nah, ini tidak boleh terpaksa ya kalau yang mau menikah. Berikutnya rukun nikah ya. Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali mempelai perempuan ya. Kemudian ada saksi kedua belah pihak, ada mahar dan ada ijab kabul.
Nah, kemudian hukum menikah. Menikah yang pertama wajib ya. Kalau dia memiliki kemampuan secara fisik dan finansial. Artinya dia mampu, fisiknya tidak masalah ya. Dia kemudian juga mampu membiayai, artinya ada sumber penghasilan, nantinya dia bisa mandiri ya. Dan yang berikutnya adalah dikhawatirkan bisa melakukan zina. Jadi kalau sudah memiliki kemampuan secara fisik dan finansial dan dikhawatirkan bisa melakukan zina, maka ini masuk kategori wajib. Nah, berikutnya sunnah ya. Memiliki kemampuan secara fisik dan finansial sama ya, tetapi dia dapat mengendalikan diri ya, dari melakukan zina. Jadi kalau dia mengatasi, kalau dia mengendalikan diri, maka ini masuk kategori sunat. Yang berikutnya kategori mubah ya. Dia lebih untuk memenuhi syahwat ya, hubungan suami istri lebih ke sana. Sedangkan untuk pembinaan rumah tangga misalnya biasa-biasa saja, artinya tidak lebih ke untuk memenuhi kebutuhan biologis saja. Akan tetapi juga dia tidak menelantarkan istrinya dan keluarganya. Maka ini masuk kategori mubah atau boleh. Kemudian kategori makruh ya. Dia tidak ingin menikah ya, karena faktor penyakit atau wataknya. Jadi mungkin modalnya masih masih takut-takut, masih ragu, masih ada juga yang selalu menghitungkan ya. Misalnya karena menikah, siapa membiayai anak, siapa ini itu ya. Nah, lalu dia karena itu lalu agak enggan menikah. Dan juga salah satunya mungkin tidak memiliki kemampuan menafkahi istri. Ini masuk kategori makruh. Kemudian yang kelima ya, masuk kategori haram ya, yaitu tidak memiliki kemampuan fisik dan finansial. Dan tidak fisiknya dia tidak mampu, mungkin ada apa gitu ya. Kemudian secara finansial atau biaya menghidupi keluarganya dia juga tidak mampu ya. Dan juga dia menikah untuk menyakiti dan hendak menelantarkan ya. Nah, ini masuk kategori haram. Atau ada syarat sah dan kewajiban syariat yang lain yang tidak terpenuhi atau dilanggar ya, misalnya kawin kontrak ya, atau mut'ah. Nah, itu juga masuk kategori haram. Atau sedarah ya, semahram, itu juga masuk kategori haram. Kemudian sejenis ya. Nah, sejenis ini masih semacam apa yang disebut sekarang ini LGBT ya. L itu lesbian, perempuan maunya sesama perempuan, hasratnya sesama perempuan. Kemudian G-nya gay atau homo ya, dia hasratnya sesama laki-laki. Kemudian yang disebut dengan B-nya biseksual. Nah, biseksual ini yang samar ya, yang samar, dia kelihatan normal seorang laki-laki, punya istri, punya anak, tapi di balik itu dia ada hasrat sesama laki-laki. Nah, yang perempuannya, yang biseksual ini juga dia kelihatan normal, punya istri, punya anak, tetapi di balik itu ada hasrat sesama perempuan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karena beda agama. Nah, dalam pandangan ajaran agama kita dan juga pelayanan KUA ya, itu tidak melayani perkawinan beda agama. Nah, akan tetapi sampai sekarang kita tetap diminta oleh Dukcapil ya, minta laporan perkawinan beda agama. Ya selalu laporannya nol, karena memang bukan tugas kita yang perkawinan beda agama. Ya. Jadi tetap saja diminta tiap bulan berapa perkawinan beda agama, jadi kalau disuruh melaporkan ya nol terus, karena memang kita tidak
ada kewenangan untuk melakukan beda agama. Dan satu sisi dalam ajaran agama kita, perkawinan beda agama termasuk dalam kategori haram ya. Nah mungkin ini berikutnya adalah persiapan menikah. Nah mungkin Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan dengan yang kaum mudanya, anaknya atau saudaranya ya, yang muda yang belum menikah ya. Kami ada menyampaikan tentang bagaimana sebaiknya persiapan untuk menikah. Yang pertama adalah kesiapan biologis. Artinya biologis ini dari segi umur cukup ya, kemudian sehat jasmani dan rohani, kemudian berfungsi ya sebagai laki-laki dan perempuan. Karena mungkin tujuan utama tadi ya menikah itu menyalurkan hasrat biologis tadi ya, dan secara sah ya bahkan berpahala ya, lalu itu fungsi utama dari laki-laki yang laki-laki dan perempuan yang menikah ya. Kalau ini katakanlah tidak berfungsi, ada kemungkinan ya, besar kemungkinan pernikahannya bisa tidak langgeng ya, karena fungsi utama dari itu tidak terjadi atau tidak dilakukan. Kemudian kesiapan finansial. Nah, kesiapan finansial ini yang kami maksud adalah punya sumber penghasilan. Ya. Ada kemandirian dan bisa mengelola keuangan. Artinya dia terutama adalah laki-laki yang memberi nafkah utama ya, ada punya penghasilan untuk menghidupi keluarganya supaya dia dapat menjalankan fungsinya sebagai suami yang memberi nafkah ya, nafkah wajibnya. Nah ini kemudian berikutnya adalah kesiapan mental ya. Kesiapan mental ini setelah menikah ada kesadaran ya, ada sadar diri tentang hak dan kewajiban ya sebagai suami dan sebagai istri. Kemudian konsekuensi dari tindakan yang diambil ya menjadi tanggung jawab berdua bersama ya suami istri. Nah, ini harus ada kesadaran ya, karena ada saja mungkin ya karena dia belum siap menikah tadi, usianya masih muda ya, masih ingin rame-rame jalanan beramian ya, lalu dia menikah tetap aja perjalanan ya, dia tidak sadar bahwa sudah punya tanggung jawab sebagai suami atau sebagai istri. Nah ini mungkin perlu penyadaran ya. Nah ini mungkin perlu kematangan ya, mungkin dari segi sekolah mungkin diusahakan tuntungan dulu sekolah. Jadi ada mungkin rumusnya ya, idealnya mungkin bagi laki-laki 25 tahun ya, perempuan mungkin bisa 20 tahun. Ini juga mungkin dari segi kesehatan ya, salah satunya misalnya kalau perempuan hamil itu sebaiknya di atas 20, karena kalau dia hamil di bawah itu ada kemungkinan besar terkena kanker serviks istilahnya ya, karena belum matang atau belum siap untuk hamil ya. Nah, jadi untuk perempuan mungkin di atas 20. Nah ini juga sebenarnya berkaitan juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mana salah satunya bahwa laki-laki dan perempuan bisa menikah pada usia 19 tahun. Nah, kalau tahun 74 yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu 16 tahun sudah bisa menikah. Nah yang sekarang
yang revisi tahun 2019 itu laki-laki dan perempuan bisa menikah pada usia 19 tahun. Nah kalau kurang dari itu misalnya karena masih merasa yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang misalnya katakanlah 17 tahun 18 tahun masih ada jalan kalau misalnya memang tetap hendak dilangsungkan pernikahan, yaitu dengan minta dispensasi ke pengadilan agama. Jadi misalnya mengajukan orang tua yang bersangkutan beserta alasannya, hal yang misalnya sudah serantang seruntung, misalnya kemana-mana terlihat supan kalau ada dan mungkin salah satu utamanya supaya terhindar dari zina tadi ya. Nah itu bisa jadi alasan misalnya untuk minta dispensasi ke pengadilan agama. Jadi tidak ada jalan buntu ya. Jadi ada juga yang karena ini ngalih urusan di pengadilan lalu menggunakan nikah siri ya, nikah. Nah kalau nikah siri kami anjurkan sebaiknya dihindari ya. Mungkin secara agama sah saja ya, secara agama sah, tapi nantinya kalau misalnya hendak tidak ada buku nikah kan kalau nikah siri. Nah kalau mengajukan hendak buku nikah yang nikah siri prosesnya lama dan sulit untuk bisa mendapatkan buku nikah ya. Karena begitu mengajukan surat misalnya untuk buku nikah ya, untuk nikah resmi akan ada penelitian berkas ya dari KUA. Kalau misalnya KTP-nya sudah berstatus tidak tidak bujang lagi, misalnya sudah kawin statusnya, maka tidak bisa ya mengajukan ke KUA. Atau kalau malah punya anak misalnya, kalaupun diajukan misalnya lalu berhasil menikah, mungkin dia tidak memberitahu ya, dia menikah tetap melaksanakan nikah, maka buku nikahnya keluar sesuai tanggal pernikahan tersebut. Lalu anaknya mungkin kada termasuk dalam pernikahan itu, lalu statusnya anak di luar nikah. Nah mungkin jalannya yang panjang tadi ya, mengajukan isbat namanya ke pengadilan agama. Isbat ini syaratnya adalah ada berita acara dari desa yang menyangkut misalnya kapan peristiwanya, tanggal berapa, jam di mana, siapa walinya, siapa saksinya, berapa maharnya dan seterusnya. Ada surat keterangan itu diajukan ke KUA lalu membuatkan surat penolakan namanya. Penolakannya itu berupa tidak tercatat. Nah lalu dengan dasar itu bisa mengajukan ke pengadilan. Nah pengajuan ke pengadilan juga untuk isbat itu harus teliti betul juga. Jadi misalnya katakanlah ada berkas yang tertinggal tapi sudah mengajukan, maka secara berkas dia diteliti, misalnya dicontrengnya apa-apa berkasnya ada yang kurang, maka secara administratif di X-nya dianggap tidak sah secara administrasi. Lalu mengajukan dilengkapi betul sudah berkasnya, ditambah lagi tidak bisa lagi, karena bagi pengadilan mengajukan perkara yang sama dia tidak bisa secara hukum ditolaknya. Jadi, nah itu sulitnya. Jadi harus betul. Nah di samping itu juga yang nikah bawah tangan ini ya sulit nanti misalnya membuat akta kelahiran anak atau hal-hal lain ya yang kaitan dengan administrasi, karena pasti ditanyakan mana buku nikahnya. Nah, kalau tidak ada kan nikah bawah tangan tidak ada surat pendatangnya, tidak bisa diproses untuk data dirinya atau diri sendirinya. Nah di samping itu juga sangat rawan misalnya melalaikan kewajiban bagi suami, misalnya dia tidak menafkahi atau ditinggalkannya
karena kamu menuntut karena kada ada bukti bahwa pernah ada menikah. Dan seterusnya ya. Jadi banyak sekali kerugiannya bagi yang nikah siri. Nah, berikutnya adalah persiapan menikah yang lain adalah tentunya adalah kesiapan agama. Karena mau di mana misalnya, mau dibawa kemana rumah tangga ini misalnya. Jadi idealnya adalah tidak saja tanggung jawab seorang suami dan keluarga ya di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi mau dibawa kemana tadi ya? Kalau agama perkawinan ini. Jadi kesiapan agama ini juga sangat penting ya. Suami menjadi imam bagi rumah istri dan anak-anak ya. Juga menjadi pemimpin dalam skala kecil dalam keluarga. Dan ini tadi tidak saja tanggung jawabnya di dunia, ya, tapi juga akhirat. Kembali tadi ke tuntunan suami istri ya. Tadi ada sekilas saya menyampaikan tentang tuntunan suami istri yang diibaratkan pakaian tadi. Istrimu ibarat pakaian bagimu dan kamu juga ibarat pakaian bagi mereka ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Yang pertama tadi fungsi menutup aurat ya, yang terlihat dan tidak terlihat tadi ya, termasuk menutupi kelemahan, kekurangan bahkan aib. Kemudian fungsi keindahan ya, fungsi keindahan secara fisik ya. Yang kelihatan misalnya kan dilihat, enak dilihat, serasi ya, sesuai pakaiannya misalnya. Ini bisa membuat percaya diri ya, yang kelihatan ya dari sifat pakaian ya. Nah, tapi ada lagi sifat pakaian yang katakanlah yang disebut dengan karakter atau akhlak ya. Itu keindahan akhlak karimah, misalnya dia santun orangnya, penolongan ya, menghormati yang tua, yang menyayangi yang muda dan seterusnya. Nah, itu kan pakaian atau akhlak ya, yang tidak kelihatan. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah fungsi rasa nyaman. Fungsi dari pakaian, istrimu ibarat pakaian bagimu dan kamu ibarat pakaian bagi mereka. Bagaimana seorang istri menjadi pakaian yang nyaman bagi suaminya. Sebaliknya juga bagi seorang suami menjadi istri menjadi suami menjadi pakaian yang nyaman bagi istrinya. Nah, ini kadang-kadang tidak saja begitu saja, tapi diciptakan. Jadi intinya bahwa bagaimana apa saja yang membuat nyaman istri, suami harus melakukan. Apa saja yang membuat nyaman suami, istri harus melakukan. Tadi juga saya menyinggung tentang bagaimana LGBT. Nah, lebih jauh LGBT ini tadi yang pertama adalah bertentangan dengan sunatullah. Artinya kalau namanya perkawinan ya, tentunya adalah untuk mendapatkan keturunan. Nah, LGBT ini kalau lesbian ya, sesama perempuan, siapa yang hamil? Tidak ada ya. Atau gay tadi juga tidak ada yang hamil, sesama laki-laki. Nah, kalau biseksual tadi ya, mungkin setelah generasi anaknya selesai ya, karena tidak ada keturunan berikutnya. Karena kalau katakanlah yang masuk biseksual ini laki-lakinya ada gaynya ya, atau yang perempuan ada lesbiannya, tentunya anaknya dididiknya seperti dia. Jadi kalau dia mati kemudian anaknya mati, habis juga. Nah, berikutnya adalah T ya, transgender. Tadi LGBT ya. T itu transgender, ini adalah orang yang berganti jenis kelamin. Nah, mungkin zaman kita ya, zaman ulun lantian mungkin yang segenerasi ulun adalah yang terkena itu dorce ya. Dorce itu kan
dia laki-laki lalu berganti jenis kelamin, dia seorang artis, tulak haji, gelarnya pakainya hajah, bahkan pernah diberitakan kawin dengan seorang laki-laki. Yang akhir ini kita tahu lagi kisahnya dari C ini. Nah ini kan katakanlah dia menyalahi sunnatullah tadi. Ya, yang modelnya kadang mensyukuri yang diberikan Allah ya. Dia semestinya laki-laki, dia terimalah dia sebagai laki-laki. Tapi dia mungkin merasa jiwanya atau pergaulannya yang sebelumnya itu lebih ke perempuan, lalu diwujudkannya dengan ganti jenis kelamin. Nah ini juga tidak akan menghasilkan keturunan. Kenapa? Ya, sampai sekarang teknologinya atau sampai hari kiamat tidak akan pernah ada bisa seorang laki-laki hamil, karena pada dasarnya dia kan laki-laki tadi, tidak mungkin dia hamil atau sampai melahirkan. Perempuan itu hak eksklusif memang perempuan ya, tidak bisa diambil alih oleh laki-laki. Yang bisa cuma alih kelaminan saja, itu pun mungkin dari laki-laki ke perempuan, tapi dari perempuan ke laki-laki belum pernah juga mendengar ada gitu ya. Nah, apa tujuan akhir dari LGBT ini tadi? Yaitu adalah pemusnahan umat manusia. Karena pernah ada prasasti ya, di bumi ini dia menyatakan prasasti itu hanya cukup untuk 500 juta manusia. Selebihnya itu jadi beban, menghabiskan sumber daya dan seterusnya. Itu ada anggapan seperti itu. Lalu mereka mengolah program termasuk diantaranya LGBT ini. Nah, bagaimana LGBT ini sudah sampai mana ya? Kalau kita membaca itu sudah pada tingkat yang tertinggi. Kenapa tertinggi ya? Karena saya melihat di internet misalnya pertemuan kepala-kepala negara yang resmi ya. Ada juga di samping itu pertemuan istri-istri kepala negara tadi ya. Nah, dalam pertemuan istri-istri kepala negara ada seorang laki-laki di sana. Setelah ditelusuri ternyata dia adalah istri dari salah satu kepala negara. Nah, artinya ini kalau dia udah pimpinan tertinggi suatu negara ya, dia misalnya terpilih sebagai presiden dan istri ibu kepala negara tadi dipilih misalnya kayak Indonesia secara pemilihan umum, artinya masyarakatnya sudah bisa menerima. Lebih jauh lagi artinya aturannya sudah ada, perangkatnya yang lain di bawahnya itu masyarakatnya berarti bisa menerima itu. Kalau sampai kepala negara ada termasuk golongan LGBT ini, apalagi jadi tidak mustahil misalnya menterinya, parlemennya, bahkan rakyat biasa sudah biasa aja yang LGBT ini. Nah, bagaimana di Indonesia? Nah, di Indonesia kayaknya sudah melangkah ke sana. Ya. Ya, sudah melangkah ke sana ya. Jadi mereka sudah kayak mengusahakan diakui ya, disahkan oleh negara perkawinan sejenis. Kalau itu terjadi ya, misalnya mungkin dia kalau sekarang ini kan mungkin masih sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang mungkin masih sembunyi-sembunyi.
Karena kalau kita lihat ya, misalnya di media sosial ya, ada saja kelompok, misalnya di Facebook ya, ada aja kelompok gay, ada kelompok lesbian ya misalnya. Dan itu kadang kita misalnya dia minta pertemanan, setelah dilihati dari profilnya dia kayaknya arahnya ke sana gitu ya. Lalu saya sering misalnya menghapus pertemanan di media sosial itu. Lalu saya coba melihat misalnya kelompoknya sudah sedemikian banyak ya. Dan juga mereka secara masif atau secara terus menerus ya mulai menggarap kaum terpelajar, terutama yang misalnya sekolah atau terpisah dari orang tua. Dia misalnya kos misalnya kan di kuliah di Unlam misalnya, kosnya misalnya di daerah Kayu Tangi sana. Nah, mereka ini sangat mudah mereka garap dengan berbagai cara. Karena apa? Penyebab dari LGBT ini, kalau dari yang pernah yang terbaca itu ya, kalau lesbian misalnya bisa jadi adalah pernah jadi korban perkosaan. Dia mungkin diperkosa secara brutal, secara dilecehkan sedemikian rupa sampai dia merasa sangat direndahkan ya. Lalu dia sangat membenci laki-laki. Nah, lalu penyaluran hasratnya karena sangat membenci laki-laki dengan sesama perempuan. Kalau homo misalnya bisa jadi karena adalah korban dari waktu kecil, korban dari sodomi. Nah, karena mungkin tidak tertangani secara benar, dibiarkan atau dia ketemu dengan sesama komunitasnya, dan dia mungkin membalas dendam ya. tidak saja jadi korban sebelumnya, tapi sudah menjadi pelaku. Nah, yang ketiga, bahwa bisa jadi LGBT ini dari keluarga. Nah, kenapa dari keluarga ya? Karena bisa jadi ya, misalnya suatu suami istri sangat menginginkan anak perempuan, yang lahir anak laki-laki. Nah, lalu karena inginnya anak perempuan tadi, anaknya diperlakukan seperti anak perempuan, didandani, dipakai, mungkin dipanggil juga nama perempuan. Kalau dia mungkin sangat bungas ya, tidak tampan dipanggilnya, tidak ganteng dipanggilnya, tapi cantik. Nah, jadi lalu dalam masa usia emas dia yang masa menyerap ya pertumbuhan itu dari umur 1 sampai katakanlah usia sekolah gitu ya, usia TK misalnya, dia diperlakukan terus-menerus seperti itu. Lalu mungkin tumbuh dalam kesadaran bawah sadarnya bahwa dia sebenarnya aku ini sebenarnya misalnya perempuan gitu. Nah, lalu dari sinilah mungkin bibit dari bisa dia lesbian, bisa juga homo terjadi. Oleh karena itu mungkin bagi yang termasuk persiapan menikah tadi ya, ada kesadaran bahwa apabila nanti dikaruniai anak, terimalah anak sesuai takdirnya. Kalau laki-laki ya perlakuannya ya kayak laki-laki, perempuan juga demikian. Nah, kemudian sebenarnya LGBT ini ada juga untungnya ya. Kenapa kami katakan untungnya ya? Di Eropa itu ya, di Inggris, Jerman, Rusia ya, sekarang ini wali kotanya tuh ada beberapa yang muslim. Ada beberapa yang muslim. Di Inggris itu ya misalnya ada beberapa yang muslim. Kalau dia muslim, artinya pemilihnya yang di bawahnya kemungkinan besar orang muslim juga. Nah, penduduk asli Eropa sendiri kebanyakan mereka berpaham karena tujuan hidupnya mungkin cuma satu ya,
kebahagiaan di dunia. Sedangkan bagi kita Muslim ya, dua ya, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jadi tujuan akhir bukan di dunia ini, tapi nanti di akhirat. Nah lalu bagaimana lalu kita menyiapkan diri lalu menjalankan sesuai ajaran agama kita. Nah kalau mereka yang apa kata tidak bertuhan ini, atau yang pandangannya bahwa di akhirat itu tidak ada kehidupan setelah mati ya, dia habis-habisan di dunia lalu sesuai kehendak dan keinginan mereka. Ada anggapan juga mereka kalau punya anak itu malah jadi beban ya, cerewet macam-macam ya, mengurusi dan seterusnya ya. Nah lalu mereka tidak punya anak, setelah mereka mati selesai, tidak nyambung keturunannya ya. Atau mereka ini adalah LGBT tadi, yang lesbian, setelah dia mati kedada lagi penerusnya, yang gay juga, yang biseksual setelah anaknya selesai juga. Nah yang transgender juga demikian. Nah ini karena paham mereka itu ya, kayaknya sepertinya menguntungkan bagi kita. Lalu di Eropa itu bukan istilahnya diambil alih ya, tapi karena penduduk Muslim bertambah, ditambah lagi yang dari misalnya Timur Tengah, pengungsi dan seterusnya datang ke sana, mereka jadi penduduk di sana karena dia Islam, punya keturunan, lalu berkembang banyak gitu ya. Sedangkan yang orang Eropa tadi karena dia berpaham LGBT, kemudian juga tidak ingin punya anak karena hendak kesenangan dunia saja, lalu habis mereka juga. Lalu mengisinya umat Islam. Jadi bukan berarti apa istilahnya kita mengambil alih secara apa ya, tapi secara alamiah, secara tanpa kekerasan, tanpa apa-apa ya. Karena kalau wali kota itu terpilih, berarti kan pemilihnya itu yang sepaham atau yang dengan dia. Artinya komunitas di sana sudah banyak dan mampu mengisi pemerintahan. Nah sedang orang Eropa karena sedikit, dia memilih yang Tuhannya juga, tapi dari segi suara ya misalnya kalah. Nah itu mungkin sebabnya. Nah kayaknya ini menguntungkan bagi kita, tapi kita lebih karena dua tujuan tadi ya, untuk tidak saja dunia tapi juga akhirat. Mungkin yang lain ya, tambahan saja untuk KUA ya, misalnya menikah, hendak urusan menikah ya, memang ada disyaratkan menunjukkan surat sudah vaksin. Nah ini kalau misalnya katakanlah belum vaksin ya, tapi karena sebab yang dilegalkan ya, misalnya karena alasan medis, alasan penyakit, minta surat keterangan dari yang berwenang, misalnya dokter. Nah kalau alasan misalnya vaksinnya belum tersedia, jadwalnya belum atau apa gitu ya, itu bisa surat keterangan dari kepala desa yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan belum bervaksin karena ini. Nah itu bisa kami terima ya, kalau misalnya ada urusan baik berkaitan dengan rencana menikah dan seterusnya ya, dengan alasan itu tetap bisa terlaksana ya, asalkan ada surat keterangan dari yang berwenang. Mungkin itu dulu yang bisa ulun sampaikan ya. Ulun tutup dulu dengan kalau ada hal-hal lain nanti bisa mungkin kita berbagi ya, dan mungkin tidak mesti saya menjawab ya,
mungkin dari PLKB nanti yang bisa juga menjawabkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fitri atas arahannya. Bapak Ibu sekalian,